Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, jangan takut. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Sungguh kami ada karena cinta kasih daripada Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati. Hidup kami menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Jangan takut. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13. Dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Dikatakan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang tidak mengalami ketakutan. Besar kecil ketakutan itu manusia pernah alami. Paling tidak sekali seumur hidupnya. Nah, menjadi pertanyaan adalah, apakah kemudian ketakutan itu menguasai dan mengendalikan kita? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, jangan sampai ketakutan justru yang menguasai dan mengendalikan kita. Nah, kalau kita mau jujur saudara, kalau kita mau merenungkan, seringkali apa yang kita takutkan itu hanya sebatas, hanya sejauh perasaan kita saja. Artinya ketakutan itu tidak terjadi atau tidak kenyataan. Akibatnya berapa banyak orang menyerah dalam kehidupan karena intimidasi daripada ketakutan itu. Dan terlalu sedikit orang yang berani menghadapi dan mengendalikan ketakutan itu. Dan saya berdoa saudara menghadapi dan mengendalikan ketakutan itu. Nah, kalau kita mau merenungkan, kalau kita masih ada sampai hari ini dalam keadaan baik, bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Bukankah itu sebagai tanda jaminan bahwa Yesus ada bersama dengan kita? Jadi saudara, tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa tidak dapat menolong kita. Dia dapat menolong kita dan Dia mau menolong kita. Artinya apa saudara? Tidak perlu takut kepada musuh yang menakuti. Tidak perlu takut kepada kelemahan diri yang menakuti. Ataupun terhadap keadaan yang mungkin menekan. Ingat sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyertai dan menuntun kita. Untuk itu, jangan membesar-besarkan masalahmu. Jangan membesar-besarkan apa yang menjadi ketakutanmu. Yang harus kita lakukan adalah bukan membesar-besarkan masalah, tapi memberitahu kepada masalah betapa besarnya Tuhan kita. Bukan kita membesar-besarkan apa kata orang, tapi kita memberitahu kepada orang-orang betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Ayub 3 pasal 25 dikatakan begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku.
dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sekali lagi saudara, Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Setiap kuasa ataupun kekuatan yang ada di alam semesta ini, Tuhan telah menetapkan batas-batasnya. Juga roh-roh yang mungkin menakutkan di muka bumi ini, semua ada batas-batasnya. Untuk itu, mari bangun dirimu, bangun manusia rohmu untuk berintegritas sama dengan firman, sama dengan imanmu, kapanpun dan dimanapun dan oleh siapapun. Integritas kita adalah pagar dalam kehidupan kita. Saat kita diperhadapkan sejumlah perasaan yang mungkin perasaan itu memberikan ketakutan di tengah-tengah kehidupan ini, maka jangan pernah saudara menjalani hidup secara tertuduh. Jalani saja sesuai dengan anugerahnya. Karena memang hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi kita mesti berintegritas. Yang kedua, kita mesti naik level. Yang kedua adalah hadapilah ketakutanmu. Hadapi ketakutanmu. Yakobus pasal pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita harus percaya bahwa orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan diperkaya dengan hikmatnya. Jadi saudara, banyak orang hebat di pekerjaan, hebat di dalam kehidupan, belum tentu berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang hebat. Hikmat artinya kemampuan rohani kita untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Artinya kita tidak hidup lagi dalam intimidasi ketakutan sebab kita udah tahu kebenaran. Kita tidak lagi dikuasai ketakutan sebab kita udah tahu kebenaran. Kita berhikmat dalam hidup ini. Untuk itu saudara, jangan jadi orang yang membesar-besarkan masalah. Jangan jadi orang yang dikuasai ketakutan. Tapi milikilah keberanian di mana roh kita itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah sumber daripada hikmat yang paling dahsyat dari semua apa yang ada dalam hidup ini. Dengan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menerima hikmat serta tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Karena kalau kita dikuasai firman, firman itu akan menguasai kita, dan firman itu akan memberitahu kita tidak perlu takut. Sebab kebenarannya adalah Tuhan menyertai kita. Kebenarannya adalah Tuhan pencipta segala sesuatu menyertai kita. Itulah kebenarannya. Dan saya percaya Anda tidak lagi jadi orang yang dikuasai ketakutan. Anda tidak lagi jadi orang yang dipenuhi ketakutan, tapi Anda adalah orang-orang yang menang atas ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tidak perlu takut, sebab Tuhan menyertai kami. Untuk segala sesuatu di dalam dunia ini, bahkan ketakutan, semua ada batas-batasnya. Tuhan sudah menentukan batas-batasnya.
Bahkan Tuhan tidak memberikan beban kepada kami melebihi kekuatan kami. Artinya, apapun yang kami selesaikan, apapun yang kami hadapi tantangan, itu tidak melebihi kekuatan kami. Artinya kami dapat menang atas masalah apapun. Untuk itu tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menang atas ketakutan. Haleluya. Amin.